Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan asistensi ya desain dari bangunannya ya, bangunan yang sudah didesain. Bagaimana sih arsitekturnya? Bagaimana interior desain ataupun eksterior ya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Safira dan Afrida untuk mempresentasikan untuk sebagai kelompok pertama ya. Silakan. Pak, mohon izin saya screen, Pak. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya bersama teman saya Safira Kusaima mengambil tema minimalis home. Rumah ini terdiri dari 2 lantai. Pada bagian saya menjelaskan pada lantai satunya, Pak. Pada lantai 1 ini terdapat carport yang bermuat untuk 1 mobil dan area depannya terdapat taman, Pak. Untuk selanjutnya pada bagian dalam rumah terdapat 4 ruangan. Yang pertama ada area ruang keluarga, lalu ada ruang makan, selanjutnya ada dapur, lalu ada kamar tidur 1 dan ada kamar mandi. Nah, masing-masing area ini memiliki untuk carport tersebut memiliki area 2,7 kali 3,7 meter persegi. Lalu pada ruang keluarga ini memiliki luas 3,8 kali 2,9 meter persegi. Lalu ruang makan ini memiliki luas 3,6 dikali 2,8. Lalu pada dapur ini memiliki luas 2,2 dikali 3,1. Nah, pada area kamar tidur ini memiliki ukuran 2,5 dikali 1,8. Untuk area kamar mandinya 1,4 kali 2,3. Pada rumah ini kami memilih konsep minimalis, sehingga kami memilih warna cat rumah itu abu-abu tua dan abu-abu muda. Area depan ini diberi tekstur untuk lebih menonjolkan ya, Pak. Ini tekstur sedikit seperti kayak batu-batu, Pak. Terdapat 2 jendela, yang ini lebih besar dan ini lebih kecil, Pak. Pada lantai 1 terdapat pintu belakang yang bisa menembus ke area belakang, Pak. Untuk area dalam ruangan ini sama seperti area luar, catnya berwarna abu-abu tua dan abu-abu muda, Pak. Dan di area tangga ini diberi lampu gantung agar memberi kesan pemanis ruangan, Pak. Area ini diberi area antara ruang keluarga dan ruang makan hanya diberi skat, tidak diberi tembok supaya bisa lebih terlihat luas, karena total luas tanah ini hanya 90 meter persegi, Pak. Selanjutnya pada lantai 2 akan dijelaskan oleh teman saya Safira Kusaima, Pak. Siap, izin Pak. Saya akan menjelaskan lantai 2. Pada lantai 2 terdapat
terdapat 4 ruangan juga. Yang pertama ada kamar utama. Yang pertama terdapat kamar utama yang dilengkapi dengan sedikit balkon. Luasan kamar tersebut adalah 4 kali 3 meter. Lalu terdapat balkon dengan luasan 2 kali 0,5 meter. Dan selanjutnya terdapat kamar anak di bagian belakang dengan luasan 2,2 meter kali 3. Selanjutnya terdapat 1 kamar mandi di bagian belakang dengan luasan 2,2 meter kali 1,7 meter. Pada lantai 2 juga kami beri warna dinding abu-abu muda dan abu-abu tua agar memberikan kesan rumah minimalis dan juga memberikan kesan rumah agar terlihat luas. Pada lantai 2 juga memiliki 1 ruang TV yang dekat dengan pintu balkon untuk bertujuan untuk agar cahaya dari luar pintu balkon langsung masuk ke dalam ruang TV. Untuk lantai kami beri motif sama semua. Namun untuk kamar tidur kami beri parkit, Pak, untuk memberikan kesan minimalis. Mungkin cukup untuk lantai 2. Untuk mohon tanggapannya, Pak. Saya mau lihat atapnya, bentuk atapnya. Mungkin area librarinya digeser aja ya, windownya, supaya saya fokus ke 3 dimensinya. Kemudian 2 dimensinya digeser ke atas ya. Jadi atapnya miring ke depan ya. Posisi miringnya ke depan semua ya. Pembuangan air ada di bagian depan. Iya, Pak. Siap, Pak. Coba diputar lagi. Itu kan ada banyak cahaya-cahaya itu ya. Banyak lampu. Oh, itu ini ya, untuk membantu render ya. Lampu-lampu itu siapa? Buat bantu render aja ya. Untuk yang kemarin render, Pak. Oh. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini masukan ya. Coba kita lihat sisi samping kiri saya. Saya kiri saya, kanan kamu ya. Ya, pokoknya bagian depan ruang ya. Iya, oke. Nah, untuk posisi atap itu kayaknya kamu kan Safira atau Frida itu kan bagian bikin itu sailingnya aktif gitu ya. Nanti sailingnya dimatikan lagi supaya nggak kelihatan muncul gitu. Kemudian coba samping ini posisi ruang masuk pintu masuk. Saya mau lihat pintu masuk. Oke. Nah, ini ada baiknya nih ya. Kan kelihatan space-nya lowong ke atas. Itu dikasih balkon juga oke loh itu. Ya, misalnya dikasih balkon, tambahan balkon gitu ya. Balkon. Jadi balkon itu fungsinya sebagai kanopi ya, kanopi posisi ini bagian ruang masuknya itu pintu masuknya itu. Jadi untuk nutupin itu. Sisi lain kita gunakan sebagai balkon. Boleh agak sedikit panjang balkonnya menuju ke keluar sedikit. Yang penting nggak perlu kita pasang pilar karena panjangnya mungkin 1 meter maksimal 2 meter kan. Kalau lewat dari itu kan harus pasang pilar atau kawat bentangan untuk tarikan itu kan supaya nggak ambruk seperti itu kan. Oke, coba lantai satunya, coba saya lihat lantai satunya.
kita lihat dulu. Areal view aja, nggak usah pakai virtual. Nah, saya mau lihat miringin, bisa bikin isometrik, saya mau lihat. Tampak bagian atasnya, saya mau lihat bagian atas supaya saya bisa lihat dalam ruangan. Ya, udah gitu. Ya. Saya tekankan untuk private room ya. Private room itu walaupun ini private room itu bisa dibikin kayak semacam beda warna lantai atau antar private room itu seperti ini. Itu ada ruang tamu, itu ada partisi berupa lemari, sebelahnya adalah ruang makan ya. Itu yang saya maksud private room. Jadi ada fungsi ruang berbeda walaupun satu lantai. Nah, untuk ini ruang tamu mungkin dikasih karpet yang agak lebaran ya, supaya tahu ini udah ruang tamu itu. Kemudian supaya ada pembeda dengan ruang makan. Kemudian di situ ada bagian dapur. Nah, itu termasuk dapur permanen kah di situ, atau nanti desain itu akan dipakai desain sama si ini konsumen. Jadi kalian cuma desain rumahnya jadi selesai, tapi nggak tahu di mana penempatan dapur ya, di mana ruang tamu atau ruang keluarga, atau itu misalkan harus ditanyakan supaya warna lantai itu bisa dibedakan. Kemudian di situ kamar tidur, coba lihat kamar tidur yang lantai 1, minimalis kan ini konsepnya. Oke, coba di situ. Ya, ini untuk 1 orang ya, jadi bukan master bedroom ya. Ya, oke. Nah, coba sekarang lantai 2. Kita cek lantai 2-nya. Kalau untuk lantai 2, nah itu sudah ada private room pada kamar tidur yang di atas ya. Ini kayaknya master bedroom ya. Ini. Oke, ya udah. Kemudian 1 kamar tidur untuk anak cewek di belakang, kamar mandi luar konsepnya. Nah, itu ada 1 ruang kosong gitu. Apa istilahnya tadi? Ada 1 ruang kosong antara kamar mandi sama ruang anak perempuan ini. Apa itu 1 ruang kosong itu apa? Fungsinya apa? Fungsinya apa ini kira-kira? Izin Pak, tadinya itu untuk kayak naruh rak sepatu gitu Pak di situ, tapi saya lupa naruh rak sepatunya. Oh iya, ya ada ya. Kayak untuk tempat sepatu aja gitu Pak. Oh gitu ya. Karena kan kalau lantai 2 lebih private kan Pak, untuk keluarga aja, jadi nggak mungkin kamu naik kan, jadi ya bisa ditaruh rak sepatu gitu Pak. Iya. Oke. Nah, jadi gini, karena ini kan konsepnya ini kan saya lihat juga banyak jendela ya, bagus ya. Jadi banyak jendela, kita juga harus lihat juga ini konsepnya rumah apit. Kalau rumah apit kan di perumahan itu kan dijepit sama bangunan orang ya, yang lainnya. Kalau nggak ada sih kanan kiri bisa difungsikan ini ya. Jadi jendela-jendela seperti itu. Tapi selebihnya udah oke deh. Oke, terima kasih untuk kelompok yang pertama, Safira dan Afrida. Selanjutnya kelompok berikutnya yang mau presentasi silakan. Tolong dibuka share screen untuk teman-teman. Mohon izin Pak. Siap, mohon izin Pak. Saya bersama Faris Huda mohon izin untuk presentasi untuk selanjutnya Pak. Silakan. Mohon izin untuk share screen. Oke, ya. Baik, mohon izin Bapak, mohon izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil desain saya dan Faris juga mengenai rumah dengan rumah bertemakan
sebenarnya judulnya rumah kita Pak, karena benar-benar desainnya tuh, iya Pak, rumah kita tuh maksudnya rumah saya dengan Faris Pak, soalnya benar-benar desainnya dari kami berdua, dan untuk pedomannya sih melihat dari rumah rapat Pak, rumah rapat yang biasanya di perumahan, karena kanan kirinya seperti ini Pak. Mohon izin Pak, mungkin untuk pertamanya saya yang akan mempresentasikan untuk di lantai satunya Pak. Mohon izin untuk di lantai satunya seperti yang dilihat di sini, untuk luas tanahnya kurang lebih 142,8 meter persegi. Lalu untuk di depannya ini terdapat itu ada sedikit apa namanya, halaman itu luasnya 9,2 meter persegi, ada juga tempat bermain basket. Lalu di sini ada garasi. Untuk garasinya sendiri itu luasnya 16,2 meter persegi. Itu garasinya ada 2 depan belakang, jadi 16,2 dikalikan 2. Lalu untuk masuk ke dalam, pakai aerial view aja. mungkin yang pertama di sini ada ruang tamu. Baik, Pakai untuk ruang tamu view aja ya, pakai aerial view aja. Jadi ini kan virtual visit ya. Nah, ya. Untuk yang pertama di sini ada ruang tamu. Ruang tamu sendiri itu memiliki luas 13,5 meter persegi. Dengan desain seperti ini, dengan sofa dan meja terbuat dari kaca, dengan hiasan sedikit figura dan ada tanaman, sehingga membuat kesan sederhana namun asri. Lalu yang di sebelah kanannya terdapat kamar. Di sini bukan kamar utama, karena kamar utamanya ada di lantai 2. Kamar di sini memiliki luas 10,6 meter persegi. Lalu di sebelahnya terdapat kamar mandi, yang kamar mandinya pun hanya untuk buang air, dan di sini mungkin ada shower, bisa untuk mandi. Namun ini bukan kamar mandi utama, karena untuk kamar mandi utama dan kamar tidur utama ada di lantai 2. Lalu karena di sini ukuran rumah sangat kecil, sehingga kami mendesain bagaimana dengan satu ruangan itu memiliki fungsi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk di ruang tengahnya, untuk mohon Bapak, ini susah Pak majunya. Iya. Siapa? Seperti ini mungkin Pak ya? Atau pakai aerial Pak? Atau pakai virtual Pak? Atur aja deh, atur. Kalau emang kendala silahkan. Siap Pak. Baik, untuk di virtualnya di sini yang pertama terdapat ruang kerja. Di sini memang terkesan sangat simpel untuk ruang kerjanya, karena di sini kembali lagi memiliki tema yang benar-benar memanfaatkan ruang yang ada. Lalu yang kedua di sini terdapat dapur serta ruang makan. Kenapa di sini desainnya menggunakan kaca lebar seperti ini? Karena dengan harapan seperti ini memberikan kesan luas, karena juga untuk rumah ini dindingnya memiliki operation satu ruangannya itu dari bawah sampai atas kurang lebih 4 meter, yang dimana dengan 4 meter itu, dengan minimal tinggi 4 meter itu memberikan kesan luas walaupun ruangannya sempit. Baik, mungkin ini sedikit terlihat ruangan dapur beserta kitchen set, dan tidak lupa alat pemadamnya jika terjadi apa-apa. Lalu di sini ada ruang makan keluarga, dan di sampingnya langsung terdapat ruang musik, karena kebetulan saya dan Faris suka bermain musik Pak. Jadi dengan temanya adalah rumah kita, jadi kita benar-benar membuat bagaimana apa yang kami hobiin Pak. Jadi kami memang benar-benar suka main musik, jadi kami juga memasukkan di desain ini terdapat ruang musik. Mungkin untuk lantai 1 seperti itu aja, dan ini untuk tangga menuju lantai 2. Dan di sini ada gantungan ini Pak, gantungan topi gitu Pak, atau gantungan jam.
Untuk di lantai 2-nya mungkin bisa dilanjut oleh Haruna. Izin menjelaskan untuk lantai 2, Pak. Untuk di lantai 2 sendiri terdapat 6 lantai dan 1 balkon, Pak. Correction, 6 ruangan dan 1 balkon. Yang kita lihat di sini ini merupakan ruangan game. Di ruangan game ini memiliki luas 13 meter persegi, karena kebetulan saya dan Dimas memiliki hobi bermain game, Pak. Jadi maka dari itu kita adakan ruangan game, Pak. Kemudian kita menuju kamar tidur 1. Kamar tidur 1 ini memiliki luas sekitar 10,8 meter persegi dan memiliki balkon seluas 4,5 meter persegi. Di samping dari kamar 1 terdapat ruang fitness, karena Dimas sendiri senang melakukan olahraga, Pak. Jadi dikhususkan untuk Dimas sendiri, Pak, ini ruangannya, Pak. Ruang fitness tersendiri punya luas 10,2 meter persegi. Kemudian kita masuk ke kamar utama. Kamar utamanya sendiri memiliki luas 46,46 meter persegi, dan di kamar utama ini memiliki kamar mandi utama juga atau toilet utama seluas 9 meter persegi. Kemudian yang terakhir yaitu laundry room, Pak. Laundry roomnya sendiri memiliki luas 16,7 meter persegi. Siapa mungkin cukup dari saya dan Faris mengenai desain dari rumah kami, rumah kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, Pak, karena keterbatasan ilmu dan sedang mencoba berubah. Terima kasih. Mohon izin koreksinya, Pak, dan teman-teman. Oke ya, kalau buat saya sih itu tadi penggunaan private room, warna lantai seperti itu, atau kalau enggak pakai semacam karpet untuk membedakan ya. Dia untuk desain sih oke saja. Ini ada karpet dan mobil di dalamnya, satu garasi kecil ya, cukup satu. Kemudian tadi bisa kita perhatikan sama-sama penggunaan warna dinding ya. Warna dinding harus berani menampilkan warna dinding tertentu ya, untuk membeda ruang yang satu dengan yang lain, tetapi segala sesuatunya sesuaikan dengan kebutuhan customer. Kalau customer maunya dia terlibat untuk ikut mendekorasi, maka kita batasin dengan sesuatu yang polos saja. Kalau polos, lantai itu nggak ada private roomnya, lantai sama semua, dinding warna sama semua, karena kita tidak
terlibat dalam desain lain-lain termasuk interior. Kemudian untuk balkon, oke, kecil cuma satu, itu ditopang sama pilar ya. Itu ya udah, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk Faris ya sama Dimas atas desain rumah kita. Ya, cakep nih, cakep ya. Siapa? Terima kasih kembali. Oke, untuk kelompok berikutnya silakan. Izin Pak, izin saya screen. Putri, dengan siapa Putri? Siap, izin Pak, saya bersama Arya Jalastena Pak. Oh, Arya Jalastena. Siap Pak. Izin Pak. Oke ya, langsung aja silakan. Mohon izin Pak, ini rumah 2 lantai yang saya dan Arya Jalastena buat Pak. Di sini pada lantai 1, gimana? Di sini di lantai 1 ini terdapat area ruang keluarga yang merambah sebagai ruang tamu. Lalu di sini juga ada ruang makannya. Di sini juga ada dapurnya, Pak. Lalu setelah itu terdapat area santai yang menghadap ke arah kolam renang, Pak. Setelah itu di sini juga terdapat kamar tidur, Pak, yang menghadap ke area kolam renang juga, Pak. Lalu di sini ada kamar mandinya juga, Pak. Seperti ini, Pak, kamar mandinya. Setelah itu di lantai 1 juga terdapat garasinya, Pak, yang connecting dengan area dapur. Kita bisa langsung tembus ke dapurnya. Di sini juga terdapat area untuk menaruh kuda, Pak. Ini tampak dari area kolam renangnya. Lalu di lantai 2 bisa dijelaskan oleh rekan saya, Pak, yaitu Arya Jalastena. Izin, Pak, untuk lantai 2 ada ruang santai, yaitu kemudian di sebelahnya terus. Nah, ada kayak ruang keluarga gitu, Pak, kurang lebih. Nah, di depan sana ada kamar tidur. Kemudian ruang yang selanjutnya yaitu ada fasilitas fitness, Pak, atau gym. Untuk lantai 2 ini ada balkon di sebelah kanan dan kiri bagian rumahnya, Pak.
yang langsung menghadap ke kolam renang, satunya lagi menghadap ke pohon kelapa yang sebelah kiri. Untuk lantai 2-nya kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, coba saya mau lihat lantai 1, posisi areal view aja, jangan apa visitor. Lantai 1 coba. Oke, ya segini panjangnya, satu warna lantai. Oke, yang penting ada pembedanya berupa sekat bisa, atau kalian gunakan karpet ya, karpet untuk membedakan room to room ya, gitu. Kemudian ini konsepnya gede banget nih ya, gitu. Terus itu desain jalan, kalian harus bikin desain jalan di depannya. Di situ ada mobil juga, itu kalau keluar mengarah kemana jalannya itu harus dijelaskan. Bikinlah satu trotoar di depannya ya, itu untuk memperjelas. Jadi berikan trotoar ya, mengarah ke jalan utamanya mana gitu. Kemudian coba, ini ruangannya terlalu besar kalau memang konsepnya kayak gini ya, ini rumah mewah ini atau villa yang bisa jadi seperti itu. Ada kolam renangnya, kemudian di situ apa, ada penggunaan ruangnya ya cukup gede juga ya, ruang santainya juga mengarah keluar melihat ke apa, ke kolam renang. Masih ada teras yang begitu luasnya ya, jadi ada kandang kuda juga, bukan kandang kuda ya, menempatkan kuda ya, itu. Aduh, ini ada kuda ya, mungkin nggak gajah sekalian kira-kira. Bentar ya, saya nyalakan lampu ya, istilah agak gelap bentar. Ya. Coba lantai 2. Nah, ke lantai 2. Lantai 2-nya seperti itu. Ya, ini rumahnya besar sekali kalau saya bilangnya. Besar sekali ini rumah. Iya, karena ada terdapat semacam balkon atau selasar nih ya, bisa dibilang selasar nih, karena apa, jalanan ruang satu dengan yang lain ini tembus gitu loh, bisa untuk lantai 2 untuk Arya dan Putri, permainan warna dinding ya, coba diperbaikin lagi, dibanyakin warna-warna berbeda seperti itu saja sih. Kalau selebihnya ini konsep ruangan kayak semacam villa ya, seperti itu, villa, bukan rumah hunian. Tapi kalaupun rumah hunian, ini mungkin rumah tipe mewah ya, rumah tipe mewah. Saya rasa cukup seperti itu. Coba saya mau lihat itu untuk atap, jenis atapnya seperti apa. Nah, yang saya jadi pengen tahu itu ada satu atap segitiga sendiri itu, ya, itu bagian ruangan mana ya? Gimana? Bisa dimunculkan itu? Atap segitiga itu. Izin Pak, suaranya putus-putus Pak. Suara saya putus-putus.
tempatnya hujan ya, tempatnya hujan. Itu loh, untuk atap yang segitiga itu di dekatnya kolam renang itu bangunan apa itu? Bisa ditunjukkan nggak? Siap, izin Pak untuk yang ini Pak. Ya, betul yang itu. Ini di sini itu kamar tidur Pak yang tadi menghadap ke area kolam renang. Ini Pak. Oh itu, oh iya iya. Iya ya, oke baik. Coba saya mau lihat atap keseluruhan, bentuk atap keseluruhan seperti apa deh. Ya bener ini rumah mewah ini, karena apa? Ada helipad ya, ada helipadnya di situ. Waduh ini rumah presiden gitu. Presiden suite maksudnya. Ada helipadnya, rumahnya menteri mungkin ya. Ya, karena pertama ada kudanya, itu pertama kuda. Nah, habis itu ada helipad. Yang suka kuda itu kalau menteri itu sekarang yang menjadi menteri pertahanan, Pak Prabowo itu suka kuda beliau ya. Peliharaan kudanya banyak banget itu ya. Ada helipad, wah. Iya. Oke, saya rasa cukup ya. Berikutnya, silakan. Siapa? Terima kasih. Siap, selanjutnya saya dan Dian, Pak. Jafri, sama. Siap dengan Taruna Dian. Oh ya, Ya, Pak. Siap, Pak. Izin share screen, Pak. Library-nya tutup aja ya, kita nggak perlu lihat library. Saya cuma perlu 3 dimensinya aja. Ya, Pak, apa sudah terlihat jelas, Pak? Belum muncul. Ya, oke, sudah kelihatan. Pak, izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Zabri beserta teman saya Taruna Deanur dari program studi TPW Salva ingin menampilkan hasil desain rumah 2 lantai yang telah saya dan Deanur buat. Untuk nama rumahnya ini rumah dinas Kepala Bandar Udara, calon rumah dinas saya dan Taruna Dean. Untuk eksterior dan seperti carport, lalu lantai 2 itu nanti akan dijelaskan oleh Dean. Untuk saya sendiri akan menjelaskan lebih ke interior di lantai 1. Untuk pertama-tama di sini ada ruang tamu. Jadi pertama kali masuk langsung dibuka ke ruang tamu. Untuk ruang tamunya ini sebenarnya nyatu dengan ruang TV, ruang makan dan dapur. Namun diberi sekatan agar lebih privasi. Untuk ruang tamunya ini sendiri memiliki luas 20 meter persegi. Lalu setelah itu diberi tangga dekat lantai 2 agar tidak jauh muter-muternya. Setelah itu di belakangnya ini ada ruang TV untuk menonton. Nah, kenapa di sini ada sekatan lemari agar terlihat lebih privasi? Ini sendiri kenapa diberi alasan begini? Karena menurut pengalaman saya sendiri,
karena pada saat sedang menonton terus ada tamu yang lihat kayak lebih gak enak aja, lebih gak nyaman. Oleh karena itu meskipun di sini lantainya itu barengan, cuman diberi sekatan berupa lemari agar lebih privasi saat menonton. Nah itu di sini ada dapur. Nah di dapur ini dekat dengan jendela. Jadi biasa dari pengalaman kalau kita masak kan suka ada asap. Nah asapnya ini biar keluar, oleh karena itu dikasih jendela. Biar kalau masak asapnya gak ngumpul di dalam ruangan, biar lebih cepat keluar. Setelah itu ada kamar Setelah itu ada kamar. Ini kamar yang luasnya 5x5. Ini ada kamar mandi dalamnya. Untuk kamarnya fasilitasnya seperti biasa, ada lemari, terus kasur, lalu di sini ada lampu tidur dan ada lampu-lampu setiap pojok sudutnya. Dan diberikan AC juga. AC-nya kenapa di sini biar gak langsung ke arah badan aja. Jadi kan kalau ada beberapa yang naruh AC-nya itu langsung ke arah badan. Itu sebenarnya gak baik juga buat tubuh, jadi ini dibuat mengarah ke depan biar tidak langsung ke badan, biar gak sakit. Dan ini kamar mandinya. Kamar mandinya ini seluas ukurannya 2x1,75 meter. Untuk pintunya terbuka ke arah dalam, jadi ke arah tembok yang ini. Jadi untuk biar lebih lega aja pas masuk. Terbuka ke arah sini, jadi pas masuk biar lebih lega karena di sini kan kosong. Nah, ruang kosong ini dipakai buat shower saat untuk mandi. Jadi pas masuk lebih leluas saja. Lalu di sini ada toilet untuk buang air. Lalu di sini ada wastafel untuk kaca untuk sikat gigi. Ini kamar mandi yang di dalam kamar. Begitu juga kamar mandi yang umum yang apabila ada tamu ini di sini. Kurang lebih konsepnya sama dengan yang ada dalam kamar. Lalu di sini ada kamar anak. Kamar anak ukurannya 11 meter persegi. Ini untuk posisi kasurnya di sini. Jadi pas pintu kebuka, ini langsung luas, bisa langsung ke arah kasur. Dan di ruang meja belajarnya juga lebih privasi di pinggir. Dan untuk detail tiap-tiap dindingnya ini dibedakan untuk kamar memakai wallpaper agar lebih nyaman saja. Terus saat belajar sini ada lampu belajarnya, ada barang-barang yang bisa disimpan seperti Rubik, mainan-mainan, dan buku-buku di samping meja belajar agar saat belajar lebih mudah untuk mencapai jangkauan mengambil buku. Lalu di sini ada lemari untuk pakaian. Nah, kurang lebih ini untuk 3D-nya. Setelah itu saya akan menampilkan hasil rendernya agar terlihat lebih menarik. Di sini Pak, apa rendernya sudah terlihat Pak? Mohon izin Pak, apa sudah terlihat Pak hasil rendernya Pak? Udah. Ya oke, rendernya udah kelihatan. Ruang lainnya coba lihat, saya mau lihat render yang lain. Itu ada 11 halaman kayak. Ini untuk ruang tamu beserta pencahayaannya. Lalu ini kamar tidur tadi yang ada kamar mandinya. Lalu ini kamar mandi dalamnya. Lalu ini ruang belajarnya. Lalu ini kamar tidur anak. Lalu ini ruang makannya dekat dengan dapur dan masih tertutup tadi dengan ruang tamunya. Saat kita menonton enak aja karena di sini ada jam,
biar kita tahu waktu pas nonton. Terus ada lemari penampakan saja, tangga. Lalu ini ruangan untuk menonton diberikan wallpaper yang beda dengan ruang tamu. Ini untuk metrum, DB kalau lagi nyetrika, terus jemur. Ini kalau misalkan kalau jemur kan pasti di luar, cuman kalau lagi hujan kan butuh ditaruh di dalam juga. Nah ini ditaruh di metrum. Siap coba Pak. Oke, coba ruangannya 3D home-nya dibuka. Saya mau lihat lantai 1. Siap Pak. Aerial view saja. Aerial view. Izin Pak. Ya, aerial view. Ya. Ya, itu bagus sekali ya. Jadi dia ada ruang keliling, semacam jalan untuk menuju ke dalam ruangan ini bisa kita amati secara sekelilingnya ya, secara langsung. Oke, ruangan tetap saya sampaikan. Oh, itu sudah ada tuh. Antara dapur dengan apa? Ruang makan ya. Itu sudah Siapa? Ada pemisah warna lantai. Warna lantai udah terpisah. Kemudian keberanian menggunakan wallpaper ya, oke. Ya, coba lantai 2-nya. Siapa izin Pak, untuk lantai 2 bakal dijelaskan oleh Tarunadian Pak. Nah, silakan. Mungkin Pak, apa sudah terlihat? Belum terlihat. Oke, ya sudah terlihat. Silakan. Ini Pak, untuk lantai 2 di sini untuk penampakan atapnya seperti ini Pak. Nah dari lantai 3-nya untuk di sini terdapat pintu untuk maintenance dari atap ataupun parabola dan toren air Pak. Lalu di sini terdapat telepon untuk misalnya terdapat kegiatan menyantai, karena di lantai 2 ini saya dan Jabri memfokuskan untuk kegiatan yang santai saja. Di lantai 2 ini terdapat alat olahraga statis, 3 buah AC, dan untuk kamar mandi berukuran standar dengan 1 toilet dan bak mandi. Oke. Lalu ada kanopi desain tempered glass untuk menahan air hujan pada garasi. Di sini saya taruh 2 motor dan 1 mobil, tetapi mobilnya masih ditaruh di luar Pak. Mohon izin saya sekian. Izin Pak. Ya, silakan. Dari lantai 2 ini saya mau menggunakan kanopi tipe tempered glass dengan sistem jepit kepada balkon yang di sini, dan tujuan diadakannya lantai 2 ini untuk ruangan santai saja Pak. Dan di lantai 2 ini ada 1 kamar dan 1 kamar mandi, dan juga akses untuk menuju rooftop, di mana rooftop itu digunakan untuk maintenance atap,
parabola maupun toren Pak. Mungkin sekian dari saya Pak. Oke ya, langsung saya komentari untuk lantai 2, space-nya terlalu kosong itu ya. Itu bisa digunakan untuk kamar atau ruang yang jelas ya. Itu space-nya kosong banget, kecuali memang itu digunakan sebagai studio ya, studio senam atau aerobik ya, lain cerita tuh. Nah, tapi kalau yang sekosong itu cuman ada satu piano, alat fitness yang seadanya, kurang banyak deh alat fitnessnya. Itu mungkin jadi semacam, walaupun konsepnya rumah, tapi bisa dibikin konsep clubhouse ya, gitu seperti itu. Nah, terus juga itu untuk tangga yang dari lantai bawah, lantai 1 ke lantai 2 itu tidak ada partisi atau apa safety partisinya. Itu kalau misal orang duduk di situ ya, tiba-tiba jalan mundur-mundur jatuh itu karena nggak ada pagar pengamannya ya, terlihat dari sini ya, seperti itu. Oke, kalau untuk dari lantai 2 menuju ke atas untuk memeriksa untuk apa maintenance-nya toren air ya, atau mungkin apa yang ada di atas itu oke ya, itu sudah dipisahkan dengan satu pintu sendiri ya. Cuman sangat bahaya lantai 1 ke lantai 2 itu nggak ada partisi pagernya ya, orang bisa jatuh gitu. Itu ruangnya terlalu luas ya. Nah, untuk kondisi landscapingnya, landscaping itu area luar. Nah, yang saya maksud untuk teman-teman yang lain, kalau bisa desain seperti ini juga. Jadi area jalannya, kemudian area parkirnya, kayak gitu ya. Jadi kita bisa memahami, mengetahui bahwa oh ini ada area ini ya, area jalannya, trotoarnya gitu, supaya lebih kelihatan real seperti itu. Jangan di depan itu terlihat cuman semacam rumput ya. Kalau hanya semacam rumput kan, wah ini berarti perumahan konsepnya belum jadi ini. Hanya rumah tapi tidak membuat landscapingnya. Jadi landscapingnya yang seperti ini ya, yang saya maksud seperti itu. Oke, ya saya rasa cukup ya itu untuk Denur sama Gapri ya. Terima kasih. Siapa? Terima kasih Pak. Oh Rio ya, Rio. Berikutnya siapa? Silakan. Pak, izin Pak. Izin Pak. Rio dengan siapa? Izin memperkenalkan diri Pak. Saya Rio Satu Pangestu akan mempresentasikan desain kami Pak. Saya dengan Abiakta Pak. Abiakta. Saya Pak. Abiakta Hendra Wardana Pak. Izin share screen Pak. Siapa? Ini share screen-nya Pak. Ya. Mohon izin untuk desain kami, bagian depan ada carport yang muat untuk satu mobil, dan ada di depan teras ada taman kecil Pak untuk menambah kesan sejuk air sih Pak. Lalu untuk dinding depan, pagar depan kami memakai aksen batu alam Pak di pagar depan, dan kami kasih lampu hias di pagarnya Pak. Untuk bagian dalam dan selanjutnya silakan Rio. Ya Pak, izin menjelaskan untuk bagian interiornya Pak. Untuk di dalam sini Pak, untuk yang di depan carport ini masih ada garasi Pak. Itu yang sudah ada penyimpanan sepeda dan motornya Pak di sana Pak. Lalu ada aksesnya juga Pak. Akses untuk ruang tamu ini ada 2 akses. Akses yang pertama itu melalui pintu depan. Akses yang kedua ini melalui pintu yang dari garasi Pak. Ini ruang tamu Pak. Dan di ruang tamu ini ada partisi Pak. Partisi ini memisahkan ruang makan dengan ruang tamu Pak. Ya, bisa agak ke belakang lagi. Sesungguhnya. Nah, lalu di sini ada di belakang ini ada ini Pak, kamar tidur. Kamar tidur ini untuk kamar tamu Pak. Jadi kamar tamu ini dikhususkan untuk keluarga-keluarga jauh yang sedang berkunjung, liburan, atau kawan-kawan lama yang sedang liburan di rumah, bisa menginap di ruang tidur di bawah ini Pak, di lantai 1 ini. Lalu kenapa kita pakai partisi Pak untuk menghalangi ruang tamu dan
ruang makannya agar tidak banyak space Pak. Jadi kami hanya menggunakan partisi Pak di sini, tidak membentuk dinding. Untuk di belakang ini kita ada ruang cuci Pak. Ruang cuci ini menyatu Pak dengan dapur Pak, dan di ujungnya ada ruang kecil. Ini kamar mandi yang minimalis Pak. Untuk di lantai 2 ya Pak, untuk di depan ini ada balkon Pak untuk ruangan santai gitu Pak. Agar zaman sekarang kan di rumah minimalis ini harus ada balkon sih Pak menurut saya Pak, agar tidak jenuh gitu Pak di dalam ruangan, bisa keluar mencari udara segar gitu Pak. Jadi disediakan balkon Pak untuk tipe rumah ini. Lalu di dalam ini Pak, di ruangan dalamnya interiornya ini ada kamar tidur Pak, ada 2 kamar tidur dan ruang keluarga Pak. Kamar tidur anak dan kamar tidur orang tua Pak. Untuk di bagian luar ini itu ruang TV Pak, ruang kumpul keluarga Pak. Untuk di ruang tengah ini, ruang selar ini, ruang kumpul keluarga ini hanya ada satu toilet juga Pak. Jadi toilet di rumah ini total ada 2 Pak, toilet bawah dan toilet di atas. Lalu untuk daknya kita tidak memakai toren di atas Pak, kita memakainya di bagian karpot Pak. Kita di karpot memakai gronteng Pak. Jadi sistemnya sistem instalasi airnya gronteng Pak, agar atasnya lebih rapi gitu Pak, tidak terlihat toren Pak. Siap, cukup, terima kasih Pak. Ya oke. Coba buka lantai 1 coba dilihat. 1. Siapa? Ya. Untuk partisi, oke, nggak buka, tidak pakai partisi permanen. Boleh juga partisi berupa warna dinding. Jadi area di depan ruang tamu itu kan ada pintu lagi tuh. Itu boleh dikasih warna wallpaper sejenis. Siapa? Satu ruang saja, itu masukkan ya. Kemudian berikan karpet lantai ya, berikan karpet lantai. Kemudian mundur lagi kita ke ruang makan ya. Ruang makan silakan gunakan partisi dinding ya. Partisi warna dinding. Di situ kan ada pintu lagi di depan itu mengarah ke kamar tidur. Silakan bagian area itu yang itu mengcover private roomnya ruang makan dibikin warna berbeda seperti itu. Kemudian lantainya di bawah kasih karpet lagi seperti itu ya. Kita gunakan karpet untuk sebagai private roomnya. Kemudian untuk kamar yang di dapur itu ada cooking hood-nya karena memang tidak ada jendela ya. Oke ya, penggantinya kalau ada jendela cukup, atau ditambah cooking hood lebih baik. Tapi kalau nggak ada ya cooking hood saja. Cooking hood itu cerobong asap buat buang udara masak makanan itu ya. Kemudian itu checklist ke lantai 2 ke lantai 2 ya. Oke, di lantai 2 saya sudah lihat nih. Tadi kan saya minta ada partisi tangga seperti ini contohnya. Nih sudah ada partisi. Orang mundur-mundur nggak jatuh ke bawah karena ada partisi kayak macam pagar kecil untuk menunjukkan bahwa itu daerah berbahaya atau di situ ada tangganya ya itu. Nah, kemudian di situ ada balkon. Oke, tidak lupa saya ingatkan lagi. Ini kan ruang santai. Silakan gunakan warna berbeda untuk dindingnya dan tambahkan karpet untuk menunjukkan ini adalah ruang santai. Kasih bantal-bantal atau apa ya, tambahin, jangan kelihatan kosong ya, seperti itu. Di depan hanya untuk satu orang. Siap, Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Udah bagus ya. Terus coba lihat ruangannya. Ruangannya tambahkanlah dengan semacam interior kayak lukisan atau apa ya.
kemudian di situ juga tambahkan apa jam gitu, kemudian mungkin meja hias ya seperti itu. Nah, untuk sistemnya tadi pakai ground tank, oke, tidak masalah. Kalau ground tank artinya apa? Itu kita perlu pompa air untuk mengisap air menuju ke ruangan-ruangan. Sedang kalau kita pakai yang di atas itu, yang pakai toren itu, air kan mengalir tanpa bantuan pompa kecuali mengisi. Kalau untuk konsumsi tidak perlu seperti itu, ya. Nah, cukup mengalir ya, karena potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, kemudian di sini saya amatin juga untuk kanopinya. Kanopi buat apa? Buat carport itu diganti dengan kayak semacam partisi-partisi kecil-kecil gitu ya, komisi separator ya. Itu oke. Jadi cahaya matahari nggak langsung menembus ke arah carport, jadi terhalang oleh apa kisi-kisi partisinya itu, apa separatornya itu. Kemudian penggunaan jendela lebar untuk pencahayaan. Oke, dan saya rasa cukup ya, Berikutnya siapa? Terima kasih ya, Ardiana sama Rio ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Berikutnya siapa lagi? Izin Pak, Femi dan Giga Pak, izin share. Iya, silakan Femi dan Giga. Izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Izin Pak, untuk rumah kami, saya akan menjelaskan depannya. Untuk fasadnya seperti ini. Saya menggunakan kayu dan batu karena dari kami berdua. Dan di atas ini, saya pakai dinding yang kamprot itu, yang kasar-kasar seperti itu, biar ada teksturnya sedikit. Terus di bawah ini ada batu-batu juga. Di lantai 2 ada kayunya. Untuk lantai 1 akan dijelaskan oleh Femi. Izin Pak, izin menjelaskan untuk lantai 1. Dari pertama, dari pintu masuk pintu utama, langsung agak terang ya. Ada ruang tamu. Ruang tamu di sini luasnya kami desain 3,5 kali 4 meter persegi. Seperti ini tampaknya. Ada kami beri jam untuk siapa tahu ya kita berbincang-bincang terus melihat jam ya, ini jam berapa gitu ya Pak. Terus di samping, di sebelah kanan ruang tamu ada musola. Musola ini berukuran 3 kali 3 meter persegi. Musola ini seperti yang kita ketahui digunakan sebagai tempat beribadah. Setelah itu masuk setelah ruang tamu ada ruang keluarga. Ya, ruang keluarga ini kami desain ukuran 5 kali 4 meter persegi. Ruang keluarga ini kami desain menggunakan ada tembok kaca di sini biar agar bisa menikmati taman yang kami desain. Taman ini adalah taman indoor ya Pak. Setelah itu untuk lantai 1 ini terdapat 2 kamar tidur. Kamar tidur pertama memiliki ukuran 4 kali 3 meter persegi. Ya. Yang kedua, kamar tidur belakang memiliki luas 3 kali 3 meter persegi. Adapun kami desain toilet berukuran 2 kali 1,5 meter persegi di antara kedua kamar tersebut. Setelah itu ada ruang makan dengan ukuran 4,5 kali 4 meter persegi yang kami desain berdampingan dengan dapur yang berukuran 4 kali 3, meter persegi. Selanjutnya ada gudang. Di sini gudangnya kami desain 2,5 kali 2 meter persegi. Di sebelah kiri dapur. Selanjutnya ada kamar mandi berukuran 2 kali 1,5 meter persegi. Yang depannya kami beri space dengan ukuran
correction. Di sebelahnya kami buat ruang berukuran 2 kali 1 meter persegi untuk mencuci pakaian. Dan di depannya kami beri space ukuran 3 kali 2,5 meter persegi untuk menjemur pakaian dan 7 kali 15 meter persegi untuk ruang maintenance. Siap izin Pak, untuk 2 ruangan terakhir ada taman yang kami buat di dalam rumah. Taman ini untuk tempat bersantai. Taman ini memiliki luas 4 kali 3 meter persegi dan yang terakhir ada garasi. Garasi ini memiliki ukuran 6 kali 5 meter persegi. Selanjutnya untuk lantai 2 akan dijelaskan oleh Taruni Gega. Izin Pak, untuk lantai 2 dari tangganya untuk dari tangga kita ada akses ke atas untuk ke lantai 2, dan sini saya ada lemari-lemari atau semacam drawer gitu sebagai penyimpanan atau bisa juga menjadi tempat simpan sepatu. Dan di kamar belakang itu ada ruang kecil untuk tempat setrika atau penyimpanan baju. Lalu di sini ada semacam pantry untuk pantry kecil gitu. Untuk di lantai 2 ada 2 kamar tidur, 1 kamar tidur utama yang terdapat kamar mandi di dalamnya. Untuk kamar tidur utama, dia juga terdapat semacam walk-in closet di sebelahnya. Dan untuk kamar kedua yaitu seperti ini. Yang di sebelahnya terdapat kamar mandi umum. Di depan kamar mandi terdapat seperti ruang santai yang bisa mengakses melihat ke taman tersebut. Dan di sini ada ruang keluarga. Dan di kamar depan terdapat workspace atau ruang kerja. Dan untuk di lantai 2 ini terdapat rooftop dan juga balkon yang bisa digunakan sebagai tempat barbecue atau tempat santai untuk balkon. Siap cukup Pak. Untuk atapnya kita pakai setengah pelana seperti ini Pak. Oke, dan saya rasa sudah cukup bagus ya. Coba saya mau lihat posisi itu apa, yang belakang itu ada yang apa pakai apa semacam kanopi terbuka ya Pak, atapnya itu dari kaca ya. Saya pakai semacam skylight gitu Pak. Iya, skylight. Biar cahayanya juga tetap masuk gitu Pak. Itu untuk ruangan mana coba saya mau lihat. Itu ruangan mana? Ya Pak. Oh, taman. Itu untuk yang ruang cuci jemur. Cuci jemur Pak. Oke, pakai skylight. Cuci jemur kita pakai itu biar kalau misalnya hujan nggak kehujanan tapi tetap dapat cahaya matahari. Iya iya. Oke. Coba lantai satunya. Saya mau lihat lantai satunya. Lantai 1 ya. Oke. Ya. Tambahan karpet aja ya antara ruang tamu sama ruang tengah itu. Tambahan karpet aja itu supaya kelihatan private roomnya. Sama yang di bagian belakang tuh untuk ruang makan ya, kayak gitu. Gunakan aksen warna dinding. Warna dindingnya sudah oke, sudah dapat. Ya, warna dindingnya ini belum, nggak semuanya yang terkonsentrasi, hanya baru
baru sebagian, mungkin baru selesai sebagian ini. Iya, baru selesai kayaknya. Tidak Pak, ruang tamu kita emang sengaja pakai aksen seperti itu Pak, biar nggak polos gitu. Iya, ruang tamu udah dapat. Ke belakang, ke ruang makan itu polos masih. Siap, biar lebih clean aja gitu Pak. Oh, lebih clean. Alasannya itu. Ya, kemudian penggunaan ornamen semacam lukisan dinding segala macam ya, untuk menambah kecantikan dari interiornya ya, seperti itu. Ini polos, jam juga nggak ada gitu ya. Pak, untuk jam kita pakai yang standing kayak gitu. Oh iya, pakai jam tower itu Yungham ya, jam Yungham biasanya itu jam yang pionirnya dari Belanda itu, jam Yungham. Oke, ya. Lantai 2, coba lantai 2. Ini besar nih rumahnya. Lantai 2-nya. Ya, oke. Di situ udah ada ruangannya udah cakep tuh. Ya, paling cuma itu aja. Lukisan, ornamen di dinding. Nah, itu lukisan sudah ada ya. Kemudian partisi dari tangga udah ada ya, berupa dinding ya, berupa dinding partisinya. Terus seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Giga sama Femi. Terima kasih Pak. Dapat konsepnya sih. Berikutnya siapa? Apa sudah semua? Ya udah Pak. Udah semua ya. Nah, kita resume dari gambar kalian yang sudah dibikin itu tadi. Ruang space. Kalau space-nya gede banget, ya, perabotannya minimal, maka maksimalkan apa yang bisa ditambahkan di situ. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kayak tadi itu kita bisa tangkap ada yang antar ruang satu dengan ruang lain, apa pembedanya? Kayak gitu. Walaupun tahu ini pasti ruang santai. Nah, pembedanya bisa warna dinding, warna dinding yang terpisah, warna beda bisa jadi, atau dengan penggunaan karpet ya untuk melihat sisi private room-nya. Kemudian untuk interior dindingnya, dinding pakai wallpaper boleh, pakai warna polos boleh, pakai dikasih lukisan boleh. Nah, seperti itu. Tambahkan yang hal-hal seperti itu. Terus selanjutnya untuk safety dari anak tangga yang naik ke atas. Tadi Giga sama Femi udah kasih itu, dia langsung pembatasnya adalah dinding, langsung dinding tinggi ya, seperti itu. Nah, udah bagus itu. Terus satu lagi ruang terbuka. Ruang terbuka harus disiapkan walaupun itu minimalis. Bagaimana caranya ruang terbuka itu? Bisa jadi kayak gini. Mungkin di ruangan itu dikasih semacam genteng polos ya, atau skylight tadi ya, itu yang bisa menurunkan matahari di daerah-daerah yang serasa gelap, apalagi khususnya rumah yang kanan kiri rumah orang. Maka gimana caranya membuat cahaya matahari itu bisa tembus. Kalau 2 lantai bagaimana caranya dari atas sampai ke bawah, seperti itu. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Bisa jadi misalkan desainnya itu adalah, kalau rumah jepit ada satu ruang kosong untuk menerima udara yang masuk dari luar ke dalam, kemudian bisa diserap udara itu melalui jendela yang sudah disiapkan. Gitu. Saya sempat desain itu yang di Gra Arsitektur ada itu. Jadi rumahnya tipenya rumah jepit, kanan kirinya rumah tetangga, dan nanti di situ saya kasih satu kotak khusus dari lantai atas paling tinggi turun sampai ke bawah. Ya, jadi ada sirkulasi udara di situ. Silakan ruang terbuka mau dibikin di tengah-tengah. Ya, kalau cukup ruang tanahnya ya, cukup seperti itu. Atau mungkin lantai 2 dibikin separuh aja. Nah, kita bisa melihat ke bawah ke lantai 1, itu juga bisa untuk memberi sirkulasi udara yang baik. Ya, seperti itu. Jadi misalnya konsentrasinya ada di bawah, udara itu masuk dari bawah, dari depan atau dari belakang, bikin semacam lantai 2-nya itu enggak ditutup full lantai semua, enggak, ada bagian yang bisa melihat ke bawah, seperti itu. Ya,
Itu masukan aja. Terus memberanikan diri untuk menggunakan warna, ya. Penggunaan warna itu penting sekali. Jadi warna itu kalau kalian asal ini ya, kalau misalkan warna itu mau pakai warna tertentu, warna tegas, atau mungkin penggunaan wallpaper yang sedikit lebih menonjol. Misalkan kayak ruang tidur itu, kamar tidur itu mungkin diberi warna yang sedikit lembut gitu ya, agak gelap gitu atau lembut gitu, karena memang tempat istirahat kan. Jangan sampai kita bikin ornamennya warnanya mencolok, matanya jadi melotot terus ya gitu. Terus juga mungkin saya rasa cukup. Terus penggunaan cooking hood di situ, kalau misalnya di dapur, kalau memang tidak ada jendela luar, maka cooking hood dipakai. Cooking hood itu dicerobong asap naik ke atas, di atas perapiannya dari kompor ya, seperti itu. Nah, jadi saya rasa seperti itu. Oke, ada yang ditanya kira-kira? Cukup ya? Oke, cukup Pak. Jadi dari sini juga tidak hanya kalian belajar, saya juga belajar dari kalian, belajar banyak juga. Jadi apa yang menjadi desain kalian itu jadi inspirasi buat saya juga ya. Oh itu, mungkin ada kayak penggunaan kuda kayak gitu, wah ini ada kudanya. Terus ada helipad di atas. Nah ini saya baru kepikiran juga, oh ya rumah pejabat kan ada helipadnya kayak gitu. Nah, itu. Nanti suatu ketika mungkin kalau sudah ada kuda, saya mau bikin ada kandang gajah. Itu hanya contoh saja. Tapi dari sini saya belajar dari kalian banyak hal yang saya temukan di diri kalian. Ada yang monoton, ya, ada yang dinamis. Nah, yang monoton coba belajar dari inspirasi lagi seperti itu. Nah, kalau yang sudah dinamis, itu istilahnya pertahankan dan kembangkan kembali dengan desain-desain yang menarik lain, ya. Yang merasa diri, oh, saya kok itu saja. Coba mempelajari. Makanya saya bilang, lihat desain orang, ada amati, tiru, modifikasi. Kalau emang itu cukup bagus, kenapa enggak? Yang penting kita tidak pernah melanggar hak cipta orang, ya, nyontek plak kayak gitu ya, enggak. Kita modifikasi seperti itu. Tadi juga ada konsep kolam renang yang di Bravo itu pakai konsep kolam renang mirip gitu desainnya. Tapi setelah saya amatin ada perbedaan di desain ini seperti itu. Mungkin sempat diskusi bersama antara teman yang di Bravo dengan yang di Alpha, sempat diskusi sedikit, kemudian mendesain bareng. Jadi ketemunya kok ada kolam renang yang sama ya. Nanti di rekaman video yang saya posting di YouTube, nanti kalian bisa lihat yang saya maksud. Oh, ada konsep kolam renang kayak gitu. Cuman dua-duanya rumah mewah semua model-modelnya. Bisa jadi villa malahan, atau memang rumah mewah yang ada di perkotaan seperti itu. Saya rasa cukup seperti itu aja. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Mungkin siang membuat kita sedikit mengantuk karena kondisi sebagian berpuasa ya, begitu kan Dimas? Gitu. Kita puasa Dimas. Ya, itu, siapa tahu ya wajar, sesuatu yang wajar ya kayak gitu tuh. Dimas diketawain juga gitu ya. Oke, kalau sudah cukup, saya rasa terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sangat menjadi satu kehormatan buat saya lihat desain yang unik seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.